Persiapan tanah ini meliputi pembersihan lahan, penggalian tanah, peninggian tanah hingga pemadatan tanah seperti pada pembangunan Gedung Merdeka 118 Malaysia, pada waktu proses persiapan tanah Untuk membangun gedung-gedung pencakar langit itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, prosesnya juga sangat panjang dengan berbagai macam metode yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar, langkah awal sebelum membangun gedung yaitu dengan melakukan studi kelayakan di mana proses ini melibatkan analisis hingga evaluasi terhadap lokasi yang dipilih untuk membangun gedung pencakar langit. Setelah studi kelayakan dilakukan dan mendapatkan izin pembangunan, maka selanjutnya adalah membuat desain gedung yang akan dibangun. Dalam desain tersebut meliputi perencanaan, bentuk, ukuran, spesifikasi gedung, termasuk tata letak ruangan, sistem struktur sistem mekanikal elektrikal, hingga sistem keamanan dan pengendalian kebakaran. Ketika desain bangunan selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan struktur bangunan. Namun sebelum itu harus dibangun pondasinya terlebih dahulu untuk membangun pondasi tanah. Sebagai tempat pondasi harus dilakukan proses persiapan tanah, bentuk, ukuran, spesifikasi gedung, termasuk tata letak ruangan, sistem struktur sistem mekanikal elektrikal, hingga sistem keamanan dan pengendalian kebakaran. Ketika desain bangunan selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan struktur bangunan. Namun sebelum itu harus dibangun pondasinya terlebih dahulu untuk membangun pondasi tanah. Sebagai tempat pondasi harus dilakukan proses persiapan tanah. Persiapan tanah ini meliputi pembersihan lahan, penggalian tanah, peninggian tanah hingga pemadatan tanah seperti pada pembangunan Gedung Merdeka 118 Malaysia, pada waktu proses persiapan tanah sebanyak 100.000 ton tanah digali. Selanjutnya, untuk membangun gedung-gedung pencakar langit itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, prosesnya juga sangat panjang dengan berbagai macam metode yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar, langkah awal sebelum membangun gedung yaitu dengan melakukan studi kelayakan di mana proses ini melibatkan analisis hingga evaluasi terhadap lokasi yang dipilih untuk membangun gedung pencakar langit. Setelah studi kelayakan dilakukan dan mendapatkan izin pembangunan, maka selanjutnya adalah membuat desain gedung yang akan dibangun. Dalam desain tersebut meliputi perencanaan, bentuk, ukuran, spesifikasi gedung, termasuk tata letak ruangan, sistem struktur sistem mekanikal elektrikal, hingga sistem keamanan dan pengendalian kebakaran. Ketika desain bangunan selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan struktur bangunan. Namun sebelum itu harus dibangun pondasinya terlebih dahulu untuk membangun pondasi tanah. Sebagai tempat pondasi harus dilakukan proses persiapan tanah. Persiapan tanah ini meliputi pembersihan lahan, penggalian tanah, peninggian tanah hingga pemadatan tanah seperti pada pembangunan Gedung Merdeka 118 Malaysia, pada waktu proses persiapan tanah sebanyak 100.000 ton tanah digali. Selanjutnya adalah pembuatan pondasi pada umumnya. Pondasi yang digunakan pada gedung yang sangat tinggi adalah jenis pondasi dalam untuk membuat pondasi yang kokoh dan stabil, maka pondasi harus dibuat di atas lapisan tanah yang keras seperti pada pembangunan Gedung Merdeka 118. Mereka menggali tanah menggunakan transporter dan alat pengebor. Transfer menggali dan memotong tanah secara melingkar sedalam 79 meter. Setelah itu, lubang pada lingkaran tersebut akan diisi dengan beton sehingga akan membentuk diafragma wall atau dinding penahan. Ketika diafragma wall sudah terbentuk, maka para pekerja akan mengebor tanah menggunakan alat pengebor kemudi. Dan pada lubangnya akan diisi beton.
Dibutuhkan sebanyak 137 kolom beton atau file yang ditanam sedalam 60 meter pada pembangunan gedung di Malaysia tersebut. Selanjutnya dilakukan penggalian dengan ekskavator sampai permukaan file yang ditanam tadi terlihat jelas. Nantinya di atas file tersebut diberi stil rebar atau baja tulangan yang panjangnya mencapai 482 km. Jika disatukan ketika besi rebar sudah terpasang, kemudian di atasnya dituang beton sebanyak 45.000 ton dan dibiarkan mengering. Ketika pondasi gedung pencakar langit selesai dibuat, maka selanjutnya adalah membangun secara vertikal seperti membangun cool, kemudian tempat untuk elevator. Nantinya kolom-kolom hingga bisektion sebagai tempat berdirinya tower crane. Dalam proses pembangunan gedung bertingkat tinggi dibutuhkan tower crane untuk membawa berbagai macam material seperti besi, baja, beton dan lain-lain ke atas gedung. Pemasangan tower crane bisa diletakkan di luar maupun di dalam gedung. Pada Gedung Merdeka 118, tower crane-nya berada di dalam dan di luar gedung. Tower crane menggunakan sistem hidrolik untuk dapat bergerak secara vertikal hingga diperoleh ketinggian yang diinginkan sesuai perencanaan sebelumnya. Dalam proses menaikkan ketinggian gedung, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Tiap-tiap lantai gedung dibangun menggunakan forex atau cetakan secara manual yang kemudian diisi beton. Setelah itu forex akan dilepas lalu dibangun lagi di atasnya. Namun sistem itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Cara lainnya adalah menggunakan climbing forward atau cetakan raksasa yang dapat bergerak dengan bantuan steel rail. Ketika lantai gedung sudah dibangun, maka forex tersebut akan bergerak ke atas untuk membangun lantai gedung berikutnya. Salah satu jenis climbing forward menggunakan sistem hidrolik agar dapat naik ke atas. Sistem ini dinilai efektif untuk pembangunan struktur yang sama atau berulang. Selain itu juga memberikan ruang kerja untuk pekerja konstruksi hingga memberikan perlindungan terhadap cuaca. Selain beam forward dapat membuat beton dengan ukuran, bentuk dan letak yang tepat. Sistem ini dapat membuat satu lantai gedung hanya dalam waktu 5 hari saja. Kemudian untuk membangun gedung bertingkat. Biasanya terdapat beberapa kolom penyangga yang dipasang di sekelilingnya, khususnya pada bangunan yang memiliki lebih dari 40 lantai agar stabil dan kokoh. Pada masing-masing kolom penyangga diberi patang baja di dalamnya serta juga dipasang pengaman yang disebut dengan outrigger. Mode adalah struktur tambahan yang dipasang pada kolom penyangga yang berupa rangkaian balok baja yang terhubung dengan konkret cor. Selain diberi atau tiger pada sekeliling, kolom juga diberi pengaman tambahan menggunakan belt truss yang berupa rangka-rangka baja. Pemasangan outrigger dan rangka baja dipasang pada kolom-kolom yang sudah mencapai ketinggian tertentu. Umumnya dapat dipasang setiap 10 atau 20 lantai. Selama proses pembangunan gedung di bagian basement gedung, kemudian dipasang sistem mekanikal dan perpipaan seperti pemasangan AC, pemanas dan dating untuk mengendalikan suhu kelembaban serta sirkulasi udara di dalam bangunan. Dan juga dilakukan instalasi listrik hingga peralatan sanitasi seperti toilet, wastafel, dan lain-lain. Ketika gedung pencakar langit sudah berada di ketinggian tertentu, maka selanjutnya adalah pemasangan jendela. Pasangan jendela pada gedung pencakar langit juga salah satu tahapan penting dan pemasangannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena letaknya yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya adalah topping off. Topping off merupakan sebuah tradisi dalam dunia konstruksi yang merujuk pada momen penempatan baru ke baja terakhir atau beton terakhir di puncak struktur gedung atau bangunan. Topping off melibatkan para pekerja arsitek dan pemilik proyek. Acara tersebut dianggap sebagai momen penting dalam proses pembangunan yang menandai titik terakhir dalam proses panjang dari pembangunan gedung.
Namun setelah topping off, proses konstruksi masih terus berlanjut dengan pemasangan fasad dan perlengkapan lainnya hingga gedung siap untuk digunakan.